Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick reading kali ini untuk melihat energi kamu 3 bulan ke depan, ya kira-kira energi apa saat ini yang kamu rasakan, terus kemudian energi apa yang akan datang sama kamu, dan kira-kira dari saat ini energi apa yang akan pergi meninggalkan kamu. Di depan ada 5 deck, ya silakan pilih dari deck yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Ini hanya membantu kawan-kawan untuk memilih saja, tetapi pada saat readingan saya akan tetap menggunakan kelima deck ini dalam setiap readingan. Jadi kamu pilih deck yang pertama, kita tetap juga tarik dari deck yang lain ini, ya. Jadi ini hanya membantu kawan-kawan untuk membantu memilih. Kalau misalnya kamu ini lebih suka menggunakan angka, kamu boleh pilih angka 1 sampai angka 5, ya kira-kira angka mana yang paling kamu suka, bisa menjadi perwakilannya kamu, perubahan energi yang saat ini kamu rasakan, ya, untuk 3 bulan ke depan. Oke, readingan ini timeless, tidak ada batas waktu, 3 bulan berlaku dari saat kamu menyimak video ini. Oke. Kalau kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk bermeditasi dulu, untuk menenangkan diri kamu, untuk be grounded, boleh silakan di pause dulu videonya, kemudian tarik napas dalam-dalam, ajukan pertanyaan di dalam diri kamu, pikirkan kondisi kamu saat ini, ya apapun itu. Setelah itu silakan pilih dari kelima deck ini atau pilih dari angka 1 sampai angka 5. Disarankan pilih satu saja untuk mendapatkan energi supaya kamu itu bisa lebih aware dengan energi yang saat ini sedang bergerak lebih dominan di dalam dirinya kamu. Baik, kalau sudah memilih, kita langsung mulai aja readingannya. Mulai dari kawan-kawan yang memilih deck yang pertama, ya. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih deck yang pertama, baik, kita shuffle dulu kartunya. Kawan-kawan yang memilih angka 1 atau deck yang pertama, ya. Oke, baik, kita lihat untuk kawan-kawan. Kita lihat saat ini energi kayak kamu saat ini yang sedang mengelilingi kamu tuh energi apa, ya. Di sini terlihat kawan-kawan tuh kayaknya saat-saat sekarang ini ada banyak hal-hal yang cukup menarik terjadi di dalam kehidupannya kamu, ya. Kamu banyak merasakan kayaknya keberuntungan, terus banyak sekali mendapatkan kabar-kabar baik, kabar gembira, ya. Mungkin ada saudara yang menikah atau mungkin kerabat yang menikah. Di sekelilingnya kamu tuh banyak sekali hal-hal yang terjadi yang sangat membawa keberuntungan. Jadi ibaratnya kalau orang bilang
kalau ada yang di dalam keluarga kamu ada yang melakukan pernikahan, kamu tuh kayak kecipratan hokinya atau kecipratan energi baiknya ya. Jadi saat ini terlihat energi kamu yang lebih banyak mengelilingi di sekitarnya kamu adalah energi yang memberikan kamu kabar baik, memberikan suatu energi yang cukup membahagiakan untuk kamu. Oke. Kemudian di sini kita lihat ya untuk ini energi yang akan datang sama kamu. Kemudian ini kartu sarannya, kita lihat untuk energi yang meninggalkan kamu saat ini ya. Oke, di sini terlihat untuk 3 bulan ke depan ya. Mungkin ada banyak hal-hal yang sangat baik yang terjadi di sekitarnya kamu, ini menyebabkan kamu menjadi lebih sentimental atau mungkin jadi lebih banyak emosional ya. Emosional bukan berarti kamu tuh marah-marah gitu, tapi banyak sekali perasaan kamu yang naik turun gelombangnya ya. Di saat sekarang ini mungkin kamu masih banyak hal yang terjadi baik di sekitarnya kamu, tetapi mungkin ada beberapa dari kawan-kawan reaksinya kamu itu agak sedikit kayak misalnya saudara kamu ada yang menikah, atau teman akrab kamu yang menikah, atau teman dekatnya kamu ulang tahun, atau mungkin ada perayaan-perayaan sesuatu yang mungkin ngajak kamu, ngundang kamu untuk makan, dan ada beberapa dari kawan-kawan mungkin hadir dalam undangan tersebut, tetapi kamu ada merasakan sedikit emosional ya, ada happy-nya, terus kemudian ada sedikit mungkin rasa jealousnya, mungkin ada sedikit rasa sedih juga, ada rasanya bercampur aduk yang kamu rasakan. Tetapi di sini untuk 3 bulan ke depan ya, energi baik yang saat ini kamu rasakan itu mulai membantu kamu untuk menutupi emosionalnya kamu. Kamu belajar untuk mengerti dan memahami pergerakan energi yang selama ini ada sama kamu. Kamu ibaratnya kalau orang bilang ya, kalau misalnya kamu bergaul dengan orang yang bagaimana, kamu akan keikutan dengan orang yang bagaimana. Ini pun terjadi dalam kehidupan kamu, karena banyak sekali kejadian yang sangat baik yang terjadi di dalam kehidupan kamu sekarang ini. Ada yang nikah, ada yang ulang tahun, segala macam. Kamu kayak kecepatan hokinya, dan ini mulai membantu kamu untuk masuk dalam fase atau step baru awal di mana kamu tuh belajar untuk mengendalikan emosinya kamu. Mungkin awal-awal pada saat energi ini datang ke kamu masih tetap ada perasaan naik turunnya emosinya. Emosi bukan berarti kamu tuh marah-marah, tetapi kamu tuh mengungkapkan perasaan kamu, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ada rasa bad mood lah segala macam ya terjadi sama kamu, atau tiba-tiba seneng yang sangat-sangat ya, terus kemudian sedih yang sangat-sangat. Nah, ini terlihat untuk 3 bulan ke depan, perlahan kamu akan merasakan di bulan kedua kamu akan mulai bisa mengendalikan, atau kamu akan mulai banyak merasakan ketenangan. Di sini kamu dapat kartunya Four of Emotions, di sini ada Messenger of Emotion. Jadi energi yang akan meninggalkan kamu untuk 3 bulan ke depan ini, dari perlahan akan mulai tersapu emosi-emosinya kamu yang bikin kamu cukup naik turun. Jadi 3 bulan ke depan kamu akan terlihat melewati 3 bulan tersebut, kamu akan mulai lebih tenang emosinya kamu, jadi udah nggak naik turun. Kamu udah bisa belajar mengendalikan mengendalikan emosinya kamu. Ini disebabkan juga karena energi positif yang kamu rasakan. Ada banyak undangan-undangan yang positif yang ada di sekitar kamu, dan ini memberikan suatu kesempatan kamu untuk bertemu orang-orang yang lebih positif lagi, yang justru memberikan perubahan ini di dalam kehidupannya kamu, seperti itu. Jadi energi yang akan meninggalkan kamu adalah these emotions ya, hal-hal emosional yang terjadi di dalam dirinya kamu selama ini. Ibaratnya kamu mungkin tipe orang yang cukup sulit untuk mengendalikan emosi kamu. Oke, ini energi kamu saat ini, dan energi yang akan meninggalkan kamu. Kita lihat sekarang energi yang akan datang sama kamu ya. Oke. Di sini ada energi yang akan datang sama kamu. Di sini terlihat honor the cycles of your body, energy levels and emotions. Kembali lagi kita berbicara tentang cycle sama rhythms. Untuk kawan-kawan yang memilih nomor 1 ini, kamu mungkin tipe orang yang sangat mudah sekali terpancing emosinya. Makanya kamu tipe orang yang gampang seneng, gampang sedih, gampang bete, terus 1 detik kemudian mungkin tiba-tiba senang dengan sesuatu hal yang yang menggembirakan, tiba-tiba happy lagi. Ini kita nggak bisa menyalahkan nggak bisa menyalahkan dirinya kamu, karena memang kamu tuh terlahir atau terciptakan dengan desain seperti ini. Tetapi di sini kamu diminta untuk mengembrace, untuk
menghormati, bukan menghormati, tapi malah mengagungkan kelebihannya kamu atau keunikannya kamu dalam satu sirkulasi ini. Sama seperti kayak bulan ya, bulan menjalani satu sirkulasinya kayak pada saat new moon energinya cukup positif, terus masuk ke waxing moon. 1 minggu setelah new moon itu energinya akan sangat beriak-riak sekali, akan semangat sekali, positif sekali. Tetapi begitu masuk ke full moon energinya akan sedih, berat, terus kemudian energinya lebih down ya, bete ya. Terus kemudian pada saat waning moon bawaannya males ya, ibaratnya seperti itu, dan kemudian berputar kembali lagi. Nah, karena sirkulasinya kamu memang seperti ini, jadi walaupun energi ini emosionalnya kamu pergi meninggalkan kamu, tetapi 3 bulan berikutnya energi yang akan masuk dalam kehidupannya kamu ini di sini terlihat adalah return back ya, berputar kembali seperti itu. Dan ini sebenarnya hanya untuk mengingatkan kamu untuk menghargai keunikannya kamu. Jadi kamu di sini bisa mengetahui kira-kira pada saat kamu merasakan happiness ya, banyak sekali energi yang mengelilingi kamu di sekitar ini, kamu bisa menggunakan dirinya kamu, kekreativitasannya kamu untuk menyerap begitu banyak energi. Nah, terus kemudian disimpan energinya untuk 3 bulan ke depan. Pada saat emosionalnya kamu ditarik atau dibawa pergi, berarti kan kamu nggak terlalu banyak kebingungan yang terjadi dalam kehidupannya kamu bisa memutuskan sesuatu lebih cepat ya. Sama seperti periodnya cewek ya, wanita kalau misalnya sangat aktif bekerja ya, itu pada saat 1 minggu setelah masa menstruasinya itu berakhir ya, terus kulitnya juga lebih terang, lebih kelihatan lebih cerah, lebih lembut, lebih soft. Tapi pada saat sirkulasinya sudah masuk kepada untuk pengeluaran, maksudnya untuk pengeluaran menstruasinya tersebut, kondisi tubuh, kondisi emosional akan berubah lagi. Tapi bukan berarti dia itu seseorang yang pelin-pelan, bukan, tetapi karena memang sirkulasi yang terjadi di energi sekitarnya kamu, dan memang kamu diciptakan seperti ini gitu. Karena dengan mengenali sirkulasinya kamu akan bisa untuk tahu kira-kira kapan kamu harus aktif dan produktif, kapan kamu harus istirahat. Karena pada saat kamu kalau sedang merasakan banyak emosional, kamu kalau bikin decisions, keputusan yang datang kepada kamu, kesempatan-kesempatan datang sama kamu, tapi pada saat kamu sedang emosional, bete akan sangat mudah sekali membawa kamu pada arah yang salah gitu, seperti itu. Nah, di sini ada kartu saran dan kemudian kartu yang mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk kamu ya. Yang pertama yang saya lihat di sini adalah enjoy the journey. Jadi kamu maksudnya enjoy dengan sirkulasi yang terjadi dalam dirinya kamu. Nggak ada salahnya kalau kita tuh bete, nggak ada salahnya kalau kita saat ini tuh sedang nggak produktif, nggak ada salahnya kalau kita pingin sedang beristirahat ya. Jadi kamu harus tahu dirinya kamu, desainnya kamu. Pada saat kamu harus lebih banyak mendengarkan perasaannya kamu. Kalau misalnya perasaannya kamu mengatakan I don't wanna do anything, lagi nggak pingin ngapa-ngapain, lagi ada di rumah pingin istirahat, dengerin musik yang tenang, you just do it ya, lakukan aja. Jadi kamu harus mengenjoy the journey. Kamu diciptakan unik dan kamu harus belajar untuk menikmati hal tersebut, karena kamu nggak bisa rubah sirkulasi ini seperti itu. Terus kemudian ikutin blissnya kamu. Hal yang paling positif yang terlihat dalam fase bulan, kita pakai contoh fase bulan aja ya. Hal yang paling baik pada saat energi bulan itu, dia punya periode atau timing tertentu yang bisa kita hitung, yang bisa kita tebak ya, bukan kita tebak, tapi kita bisa mengikuti hal tersebut karena dia sirkulasinya udah tepat, berputarnya tepat. Sama seperti dirinya kamu, dengan mengenali sirkulasinya kamu ini, kapankah kamu energinya sedang menarik energi yang baik, kapankah kamu sedang melepaskan energinya kamu, membuang hal-hal yang emosional, terus kapan kamu akan produktif, kamu akan bisa dengan mudah sekali memanfaatkan energi tersebut yang ada di sekitarnya kamu untuk melakukan sesuatu untuk kesuksesannya
kehidupannya kamu. Seperti itu. Dan kemudian kembali lagi di sini open your heart to joy. Jadi sebenarnya di sini ngasih tahu kamu sarannya adalah joy. Nikmati karena ada sesuatu hal yang nggak bisa kamu rubah di sini. Dan kemudian di sini ada learn from life ya, belajar untuk kehidupannya kamu, belajar dari apa yang selama ini sudah kamu lewatin ya. Jadi mungkin kamu bisa bikin suatu jurnal tentang perjalanan hidupnya kamu akan lihat kira-kira saat masa-masa seperti apa ya pada saat kamu ngerasa lebih emosional, masa-masa seperti apa kamu ngerasa bahwa diri kamu punya energi yang sangat-sangat strong, sangat-sangat kuat ya. Misalnya kalau kamu seorang wanita, kamu bisa mulai menulis jurnal mulai dari masa periodenya kamu. Tipe saya adalah tipe seperti ini ya, jadi emosi saya sangat-sangat mudah sekali naik turun. Terus kemudian awalnya banyak sekali saya nyalahin karena sirkumstansi, situasi dan kondisi, tetapi bukan situasi dan kondisi yang menyebabkan saya seperti itu, tapi memang saya didesain atau diciptakan memang seperti ini gitu. Memang lebih mudah merasakan perubahan energi, lebih merasakan pergerakan energi, dan emosional ini juga dipengaruhi oleh energi sekitar ya. Mungkin hal-hal yang negatif yang lebih mudah kamu serap seperti itu. Nah, dengan membuat jurnal, kemudian saya mulai menyadari bahwa pada saat kira-kira deket-deket bulan purnama, 3 hari sebelum bulan purnama energinya saya tuh lebih banyak sadness-nya, negative thinking-nya, terus kemudian lebih banyak dikit-dikit emosionalnya. Di situ saya mulai belajar bahwa 3 hari sebelum full moon, sebelum bulan purnama, saya belajar to release, untuk melepaskan. Karena pada saat itu sangat mudah sekali saya menyerap hal-hal yang sangat-sangat negatif ya. Pada saat tersebut belajar untuk releasing, melepaskan. Karena kalau ibaratnya jujur aja, we cannot change this. Kita nggak bisa rubah ini. Kita nggak bisa terus-terusan menjadi seseorang yang positif. Kita manusia biasa. Kita nggak mungkin always positive ya. Ada masa-masa dimana kita merasakan energi yang cukup negatif. Tetapi dengan kita belajar untuk mengikuti sirkulasinya, mengikuti ritmenya, kita akan bisa menciptakan kehidupan kita tuh menjadi seperti sebuah lagu yang indah, yang enak didengar. Sama kayak sebuah lagu ya, ada lagu depannya, ada chorus-nya, ada refrain-nya, terus kemudian ada ending-nya ya, something like that. Dengan kita memanfaatkan sirkulasi dan ritme tersebut akan menciptakan keindahan dalam kehidupannya kita. Kemudian belajar dari kehidupannya kita yang selama ini kawan-kawan jalanin ya, bikin jurnal, terus kemudian cek energinya kamu. Kira-kira kamu, mungkin kawan-kawan yang memilih nomor 1 ini, kamu mungkin mau coba lebih memahami tentang energi bulan ya. Bulan itu sebagai patokan, karena pada saat energi bulan, pada saat bulan punya energinya itu bergerak ya, dia ada energi magnetik yang dipengaruhi oleh bumi, juga dipengaruhi oleh alam semesta, dan mempengaruhi kita yang berada di bumi ini ya, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini ya. Jadi kamu boleh belajar, atau mungkin kamu tertarik dengan mengikuti fase bulan ya, boleh diperdalami, boleh diikutin. Kira-kira rasakan deket-deket bulan purnama apakah energinya kamu lebih positif kah atau lebih negatif kah ya. Ada beberapa kawan-kawan yang lebih merasakan energi sangat-sangat positif itu pada saat bulan purnama. Ada juga yang merasakan sama seperti saya, mungkin lebih banyak negatifnya di saat dekat-dekat bulan purnama ya. Tapi bukan sesuatu hal yang buruk, bukan sesuatu hal yang salah, tetapi ini adalah responnya kita sebagai manusia ya, response our feeling seperti itu. Dan kemudian kamu ikutin blissnya kamu, ini adalah berkat untuk kamu. Biasanya kawan-kawan yang memiliki emosi, energi yang mudah naik turun itu adalah orang-orang yang lebih peka dengan energi orang lain dan lebih mudah menyerap energi orang lain. Jadi terkadang kalau misalnya kamu berada dalam satu ruangan yang orangnya banyak, ada beberapa kamu mungkin merasanya nggak nyaman dengan situasi ini. Kamu tuh sedang menyerap energi mereka gitu tanpa kamu sadari ya. Cuman kamu bisa merasakan bahwa you just don't like here gitu. Bukan ada sesuatu yang aneh-aneh atau yang gaib-gaib, no, bukan. Tetapi kamu sedang menyerap energi mereka dan kamu ngerasa kayak
mungkin udah penuh gitu, ibaratnya gelasnya kamu udah penuh, jadi kamu harus perlu buang, seperti itu. Baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih dari file yang pertama. Terima kasih sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Oke, baik, kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih deck yang kedua atau nomor 2. Kita lihat energi kamu saat ini ya. What is your energy for saat ini ya? Kemudian kita lihat untuk energi yang akan datang kepada kamu. Oke, advice, saran untuk kawan-kawan. Kemudian energi yang akan meninggalkan kamu ya. Energi yang sedang pergi meninggalkan kamu. Kemudian the things that you need to know ya. Mungkin ada hal yang perlu kamu ketahui dari situasi ini. Oke, baik, kita lihat dari energi kamu saat ini ya. Saat ini banyak joy dan kemudian courage ya. Oke, mungkin ada banyak energi belakangan ini yang kamu rasakan membuat kamu tuh berani melakukan sesuatu yang selama ini mungkin nggak berani kamu lakukan ya. Mungkin kamu mendapatkan inspirasi dari something atau suatu hal yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini pingin kamu lakukan. Jadi mungkin sebelum energi saat ini ya, mungkin 2 bulan inilah kamu ada ide-ide ini, punya ide-ide untuk melakukan sesuatu hal yang selama ini kamu sukai lakukan. Dan kemudian sekarang ini ya, 2 bulan belakangan ini kamu mulai do that things, melakukan hal tersebut. Kamu research, kamu mulai cari informasi, terus kamu mungkin mulai untuk mulai mengambil aksinya ya. Sama seperti pada saat saya mau men-shooting video YouTube ini ya, pada awal tersebut 2 bulan sebelumnya itu banyak ide-ide di otak dan di kepala saya, tetapi belum berani, takut untuk melemparkan video itu, takut untuk dijudge, takut untuk mendapatkan kata-kata atau mungkin komen-komen yang bad, energi yang bervibrasi negatif ya. Tapi ada satu momen di mana klik semuanya, ibaratnya I don't care, saya nggak peduli ya, I just shoot the video ya, taruh aja, mau di hates ya, mau di banyak haters atau gimana, I just don't care gitu ibaratnya. Nah, kamu sama seperti situasi saya beberapa waktu yang lalu. Jadi kamu saat ini mulai mengambil aksi dari hal yang saat ini kamu sukai ya. Jadi energi kamu saat ini, jadi kamu lagi semangatnya untuk browsing atau cari informasi untuk ngambil aksi, terus kemudian kamu sedang semangatnya untuk melakukan hal-hal yang selama ini kamu tunda-tunda. Oke, kemudian kita lihat untuk energi yang akan meninggalkan kamu. Jadi dalam waktu 3 bulan ini ya. Di sini ada 10 of emotions and great happiness and emotional fulfillment are now in the horizon. Ya, harmony with those you love is assured by offering forgiveness, understanding and kindness to other. You reward it with unconditional love. Oke. Di sini terlihat ada 10 of emotional. Jadi ada suatu energi yang sangat-sangat
Sebenarnya kartu Ten emosional ini adalah kartu yang sangat baik, tetapi pada saat dia menjadi sesuatu hal yang meninggalkan kamu, I think this meaning bahwa mungkin selama ini kamu nggak berani melakukan apa yang selama ini kamu ingin perjuangkan itu. Mungkin kamu mendapat tantangan dari your family, mendapatkan tantangan dari diri kamu sendiri, dari perasaan kamu sendiri. Terus kemudian kamu mendapatkan tentangan atau mendapatkan halangan dari mungkin orang-orang sekitar kamu kasih tahu kamu, kamu ngelakuin ini susah lah, udah banyak yang bikin, kamu harus unik, harus beda daripada yang lain. Kalau kayak gini caranya nggak bisa. Kamu mendengarkan kata-kata tersebut, akhirnya kamu jadi ciut lagi, kamu nggak berani lakuin. Tetapi pada saat kamu mendapatkan momen tersebut untuk memutuskan, I just gonna do it, saya harus lakuin, bodo amat mau bagaimana, pokoknya ambil aksi dulu, baru belakangan, seperti itu. Jadi energi ini yang akan meninggalkan kamu. Jadi ada banyak sekali perasaan-perasaan yang selama ini mungkin orang-orang sekitar kamu, keluarga kamu yang not supporting you, yang nggak mensupport kamu, itu akan pelan-pelan mulai berbalik, melihat bahwa kamu ada usaha, kamu ada memfokuskan energi kamu untuk melakukan sesuatu hal, ya seperti itu. Jadi tantangan-tantangan yang selama ini mereka lontarkan, ibaratnya termasuk ini hatinya kamu, ya termasuk hatinya kamu melontarkan bahwa saya nggak bisa, I am not good enough, saya nggak terlalu gini lah, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, akhirnya pergi meninggalkan dirinya kamu, ya dalam 3 bulan ke depan. Kemudian kita lihat untuk energi yang akan datang sama kamu. Di sini ada sorceress, ya, you are magical persons who can manifest your clear intention into reality. Energi yang akan datang sama kamu adalah kamu akan menciptakan dan mewujudkan, dan kamu akan terus jalan untuk mewujudkan keinginannya kamu. Di sini terlihatnya seperti ini, ya, kamu menyadari bahwa keunikannya kamu, ya mungkin selama ini ada beberapa dari kawan-kawan mungkin ada bikin video YouTube, terus mungkin kamu banyak sekali kamu berpikir banyak saingan, bikin sesuatu yang harus yang unik lah atau gimana, banyak saingan, gak berani, ya. Tetapi pada kenyataannya, pada saat kamu mulai mengambil aksi tersebut, memberanikan diri kamu mengambil aksi tersebut, kamu mendapatkan support dari alam semesta, dan ini membuat kamu menyadari keunikannya kamu, menyadari bahwa kemampuannya kamu untuk memanifestasikan, mewujudkan harapan dan keinginannya kamu, ya. Jadi energi ini akan datang kepada kamu 3 bulan ini, dan energi yang selama ini memblokir kamu, ya mental blocknya kamu, itu akan get out, akan keluar, meninggalkan kamu. Dan kemudian di sini terlihat kartu sarannya, ya. Kita lihat di sini adalah joy and the light, ya. Dalam situasi kamu 3 bulan ini, ya, kamu diminta untuk enjoy, untuk nikmatin waktunya kamu, nikmatin situasi yang saat ini kamu lakukan, ya. Di sini ada 2 kartu joy, ya, yang membuat saya merasa bahwa perasaannya kamu saat ini, ya, yang joy ini akan tetap stay, walaupun mungkin kamu ngerasa ada banyak beban, ya, tapi pelan-pelan akan meninggalkan kamu, dan kamu akan merasa lebih enteng, lebih ringan, sama seperti orang ini, dia sampai saking bebasnya dari beban-bebannya dia, terus kemudian sambil lari-lari sambil membalikkan badan, ibaratnya seperti itu, ya. It's very happy, sangat-sangat happy, pakai baju merah juga, ya. Jadi kayaknya bermain dengan bebasnya, ya, seperti itu. Jadi ini saran untuk kamu, ya. Apapun kesulitan yang mungkin bisa kamu temui, ya, walaupun energi ini mensupport kamu saat ini, tapi mungkin ada kesulitan yang kamu temui, ini sebagai ujian kecil untuk kamu tetap diminta untuk enjoy, untuk happy dengan apa yang kamu lakukan. Terus kemudian be grounded, ya, be grounded di sini maksudnya adalah menyadari situasi. Jadi kita nggak hidup grounded, bahasa Indonesianya membumi, ya, be present, ya. Jadi kita saat ini hidup detik ini, ya, kita nggak hidup di masa depan, kita nggak hidup di masa lalu. Kalau kita dalam situasi saat ini terlalu banyak mengkhawatirkan masa lalunya kita berharap andainya
saya dulu ambil keputusan gini, itu berarti kamu sedang hidup di masa lalu. You're not grounded, kamu nggak grounded. Atau kalau misalnya kamu khawatir dengan besok pagi, dengan esokan harinya kamu tuh, aduh saya takut nih masa depan saya begini, saya khawatir gini, saya khawatir orang ini akan begini saya, padahal belum terjadi. Kamu juga termasuk tidak grounded. Jadi pada saat energi 3 bulan ke depan ini kamu diminta untuk to be grounded. Kamu harus enjoy dengan proses ini, seperti itu ya. Karena masa depan kita bisa rubah dengan keputusan kita dan aksi kita saat ini, dan kita nggak akan bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kalau kita selalu hidup di masa lalu, mengkhawatirkan masa lalu yang berharap kita bisa rubah masa lalu, atau kita mengkhawatirkan masa depan yang saat ini sebenarnya kita bisa rubah. Ibaratnya seperti itu. Oke, ini pesan untuk kawan-kawan ya. Ini energi kamu untuk 3 bulan ke depan yang akan datang dan yang akan pergi dari kamu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Baik, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga atau deck yang ketiga. Kita lihat untuk energi kamu saat ini. Baik, kita lihat untuk energi kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga. Energi kamu saat ini. Energi yang akan datang pada kamu. Kemudian kartu saran untuk kamu. Kemudian untuk energi yang sedang pergi meninggalkan kamu ya, energi apa yang pergi meninggalkan kamu. Oke, energi yang pergi meninggalkan kamu. Oke, kemudian mungkin things that you need to know ya, hal yang mungkin perlu kamu ketahui dari progres ini ya, situasi saat ini. Oke, kalau kawan ada yang menyimak dari pilihan yang pertama sampai pilihan yang ke sekarang ini ya, energi yang meninggalkan kawan-kawan tuh kebanyakan emotion ya. Jadi mungkin ini bisa diartikan sebagai banyak hal sebenarnya hanya di dalam pikirannya kita, hanya di perasaan kita sendiri ya, ibaratnya seperti itu. Oke, anyway, kita lihat untuk kawan-kawan ya. Saat ini terlihat energinya kamu ya. Kamu banyak melakukan, ibaratnya bersyukur atas apa yang selama ini kamu dapatkan. Kamu tipe orang yang tahu saat ini kamu sedang berada di mana, ibaratnya seperti itu. Terus kamu banyak sekali berdoa, bersyukur ya. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawan yang melakukan meditasi setiap hari, rajin berdoa, terus kemudian mengucapkan syukur dengan atas apa yang selama ini kamu miliki ya. Energi kamu saat ini seperti ini, dan saat ini terlihat banyak sekali blessing ya. Kamu mulai merasakan bahwa banyak sekali berkat-berkat yang datang di dalam kehidupan kamu. Kamu mulai merasakan dengan semakin banyak bersyukur, semakin banyak berkat yang akan datang kepada kamu. Dan kemudian kita lihat untuk energi yang akan meninggalkan kamu di sini, di Ace of Emotions ya. Kita lihat di sini ya. Emotions ya otomatis berbicara tentang emosi ya. Oke, mungkin ada beberapa dari kawan-kawan sedang mengalami yang namanya spiritual awakening. Jadi mungkin beberapa waktu ini kamu ada banyak sekali merasakan hal yang cukup menyadarkan kamu bahwa selama ini mungkin pemahamannya kamu,
pemahamannya kamu tentang suatu hal atau keyakinannya kamu tentang sesuatu hal, pemikirannya kamu selama ini yang ngirain seperti ini ternyata berbeda dari apa yang kamu dapatkan informasinya saat ini. Ibaratnya seperti itu, kamu mulai terbuka pikirannya kamu untuk mulai memasukkan informasi-informasi yang lebih luas lagi. Kamu nggak menjudge, kamu nggak menghakimi bahwa pendapat ini salah, tetapi kamu lebih terlihat lebih browsing, searching, mencari informasi-informasi yang lebih lengkap lagi tentang hal ini. Nah, hal-hal yang pergi meninggalkan kamu adalah pemahamannya kamu, emosi, perasaannya kamu yang selama ini kamu kira benar, ternyata terbalik semua. Ibaratnya seperti itu, ya, yang terlihat di sini. Jadi energi ini akan pergi meninggalkan kamu. Jadi energi ini juga mungkin energi seperti kayak bukan ketakutan ya, ibaratnya kayak kaget gitu ibaratnya. Di sini Ace ya, Ace of Emotions. Biasanya Ace itu artikan sebagai suatu permulaan. Jadi kamu kayak mengalami namanya spiritual awakening. Kamu mulai menyadari bahwa kemampuannya kamu itu apa. Kamu mulai disadari bahwa kita ini adalah roh-roh abadi yang turun ke bumi ini untuk merasakan kehidupan sebagai manusia. Kamu mulai menyadari hal tersebut, dan kemudian selama ini kamu pikir bahwa kamu turun ke dunia ini untuk mengalami mungkin hukuman, untuk menjalani karma seperti itu. Tapi pada saat kamu mengalami spiritual awakening, kamu tuh mulai dibangunkan bahwa ternyata kamu tuh menanggung satu tugas atau mungkin satu misi untuk yang harus kamu lakukan di dunia ini seperti itu. Dan kamu mulai mengorek gitu, mencari tahu gitu kira-kira apa kemampuannya kamu mulai menyadari dirinya kamu mulai banyak bermeditasi ya, banyak bersyukur. Energinya kamu belakangan ini berterima kasih bahwa kamu diberikan berkat yang begitu banyak. Terus kemudian kamu mulai dibukakan pemikirannya kamu ya. Jadi selama ini yang menutup pemikirannya kamu itu mulai pergi meninggalkan kamu ya. Jadi akan semakin banyak informasi-informasi yang akan kamu dapatkan dia dari cakra mata batin kamu atau cakra mahkotanya kamu. Oke. Terus kemudian hal yang akan datang kepada kamu, sensitivity ya. Di sini warnanya warna hijau. Jadi yang membuat saya merasa bahwa ibaratnya pikirannya kamu dengan perasaannya kamu ini sudah mulai synchronicity. Jadi tipe orang yang kalau orang bilang mungkin empath ya, termasuk tipe orang yang empath. Jadi kamu bisa mulai mengetahui bahwa ya banyak informasi, karena spiritual awakening gini ya, banyak informasi yang akan kamu dapatkan bahwa di kehidupan kita ini, seluruh dunia ini saling terkoneksi satu sama lain. Jadi kamu mulai merasakan hal-hal yang selama ini kamu nggak pernah rasakan, ibarat seperti itu. Dan kamu akan mulai menjadi seseorang yang lebih sensitif ya. Kamu akan lebih peka dengan mungkin energi, peka dengan perasaan orang, karena kamu di sini ada perwakilan warna biru. I think your heart chakra is open ya. Saya rasa kawan-kawan mungkin cakra hatinya kamu terbuka, dan kemudian cakra mahkotanya kamu terbuka, dan ada beberapa juga dari kawan-kawan mungkin cakra mata batin kamu terbuka. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin lebih mungkin informasi yang bisa saya berikan sedikit tentang cakra ini, ada di channel Obrolan Santi. Kalau misalnya kamu berminat untuk mungkin mendengarkan informasi yang saya kumpulkan, boleh kamu klik di link di bawah ya, ke channel Obrolan Santi. Di sana saya ada bahas 7 cakra yang bisa kita stimulasi. Jadi kamu bisa sambil bermeditasi, kamu bisa sambil menstimulasi 7 cakranya kamu, menyeimbangkan cakranya kamu. Jadi energi yang akan datang sama kamu akan lebih banyak menjadi lebih peka dengan apa yang terjadi di sekitar, seperti itu. Oke, jadi kamu kayak mengalami spiritual awakening. Baik, kemudian saran dan hal yang perlu kamu ketahui ya. Di sini ada strength and resilience ya. Oke. Di sini kartu ini gambarnya mengingatkan saya dengan kartu tradisional The Magicians ya, kartu Magicians. Kartu Magicians ini mengungkapkan bahwa kamu itu udah punya banyak sumber-sumber untuk kamu melangkah perang, ibaratnya seperti itu. Jadi tahap-tahap dari spiritual awakening ya, kamu dibangunkan nih, kamu punya tugas. Ibaratnya kalau kita boleh bilang berandai-andai ya, ceritanya kamu punya tugas di dunia ini, kamu dilahirkan di dunia ini, kamu punya tugas, tapi saat ini kamu sedang tertidur. Nah, pada saat waktunya kamu, it's your time, sudah waktunya kamu harus melakukan tugasnya kamu akan dibangunkan mungkin dengan goyang tubuhnya kamu dulu, atau gedor pintunya kamu dulu, dengan goyangin badannya kamu. Nah, saat ini kamu ibaratnya kayak matanya baru melek gitu ya, baru lihat,
kira-kira udah jam segini harus berangkat sekolah, misalnya contoh seperti itu. Kamu bangun tapi kamu masih belum duduk, masih belum bangkit ganti baju ya. Tetapi untuk 3 bulan ke depan kamu mengikuti energi ini, kamu mulai mengikuti informasi ini, akhirnya kamu bangun, buka mata, bangun, siap-siap ganti baju, kemudian kamu keluar dari rumah and do your job, dan melakukan tugasnya kamu. Dan disitulah dimulai yang namanya spiritual ya, menjadi seseorang yang lebih spiritual. Menjadi seorang spiritual bukan berarti kamu menjadi kayak agama baru, karena saya ada beberapa lihat komentar-komentar di bawah, ada yang bilang spiritual awakening itu adalah agama yang baru lah, adalah sesuatu hal yang melanggar agama atau apa. Oke. Walaupun mungkin kawan-kawan yang memilih file yang ke ini, kamu memahami bahwa menjadi seorang spiritual bukan berarti menjadi sesuatu yang dianggap di luar pemahaman agama, no ya, tetapi kita menyelami dirinya kita sendiri, menyelami ke dalam dirinya kita sendiri sebagai seseorang spirit ya, spiritual. Spirit itu jiwa, roh ya. Kita mengenali jiwanya kita mengenali tugasnya kita itu apa, kita mengenali kemampuannya kita itu apa. Kita hadir di dunia ini bukan untuk nikah, hanya untuk nikah, hanya untuk lahirkan anak, hanya untuk kerja, dapat gaji, terus hidupin orang tua. We are not just like that. Kalau kita memang lahir ke dunia ini hanya untuk seperti itu, kita akan jadi seperti robot. Tetapi Tuhan menurunkan kita, setiap individu yang turun ke dunia ini punya tugas dan kewajiban masing-masingnya. Sama seperti tumbuhan, sama seperti lebah, sama seperti binatang-binatang. They have their own job. Mereka punya tugas masing-masing untuk menyeimbangkan ekosistem di dunia ini supaya dunia ini nggak berat sebelah ya. Tetapi karena saat ini banyak sekali manusia ya, akhirnya berat sebelah ya, banyak sekali manusia yang mungkin masih tertidur, masih nggak tahu kalau di dunia ini mereka punya tugas untuk mungkin melindungi makhluk-makhluk yang lain ya, misalnya hewan, tumbuhan, atau melakukan sesuatu hal perubahan untuk membuat dunia kita tuh menjadi surga dunia, tetapi malah kita menghancurkan dunianya kita, ibaratnya seperti itu. Dan inilah tugas-tugasnya kita saat ini yang lahir belakangan ini untuk mulai menyebarkan yang namanya cinta kasih, terus kemudian mulai mengingatkan bahwa kita tuh ada tugas untuk yang lebih more important, lebih penting. Tentunya menikah dan kemudian punya anak juga salah satu tugasnya kita, karena kita harus menurunkan berkembang biak, karena kalau misalnya nggak ada keturunan juga otomatis nggak ada yang bisa melanjutkan usaha dan kerja kerasnya kita ya, seperti itu. Tetapi itu bukan hal yang utama. We still have a lot of things to do. Kita masih punya banyak tugas dan hal yang perlu kita laksanakan, perlu kita lakukan ya. Jadi hal yang perlu kamu ketahui di sini atau saran untuk kamu adalah kamu akan dicoba untuk menggali lagi kekuatannya kamu, mengenali lagi kemampuannya kamu sebagai spirit, sebagai jiwa kamu itu apa. Karena setiap orang yang lahir ke dunia ini pasti ada sesuatu yang unik di dalam dirinya dia, ada sesuatu yang unik di dalam tubuhnya dia. Walaupun mungkin saat ini kamu ngerasa that you are sorry ya, mungkin ada beberapa dari kamu ngerasa bahwa diri kamu bodoh apa segala macam, tetapi Tuhan menciptakan manusia tuh dengan unik, punya keunikan tersendiri. Bahkan dari pemikiran kamu saat ini bahwa kamu nggak bisa apa-apa pun ada sesuatu hal yang kamu bisa, nggak mungkin sama sekali kamu tuh nggak bisa gitu loh ya. Jadi kenali kekuatannya kamu, kenali keunikannya kamu ya. Di sini terlihatnya ada wands-nya, ada anginnya, ada batunya, segala macam. Jadi segala sumber informasi itu sebenarnya sudah disiapkan untuk kamu, tinggal bagaimana kamu menggunakan kekuatannya kamu, mencari tahu kemampuannya kamu itu apa. Oke, kekuatan dan kemampuan yang saya maksudkan di sini bukan berarti kamu tuh ada sesuatu kemampuan yang gaib ya, no ya. Kemampuannya kita, misalnya kamu suka kutak-kutik komputer, mungkin kamu ada bikin satu program baru untuk membantu manusia yang lain, atau membantu hewan, atau membantu tumbuhan ya, I don't know. Atau mungkin kamu punya tugas untuk merawat anak-anaknya kamu
ya, untuk membesarkan anaknya kamu, dan anaknya kamu karena didikannya kamu menjadi seseorang yang mungkin pemimpin yang hebat atau yang gimana, I don't know, saya nggak tahu, tetapi ini adalah tugasnya kamu untuk mencari tahu kekuatan kamu itu apa, kemampuan kamu itu apa, dan kemudian tugasnya kamu di dunia ini itu apa. Dan di sini ada kartu miracles, keajaiban ya. Ya, sama seperti si Alibaba ini ya, sedang menggesek lampionnya ya. Jadi ada keajaiban energi, ibaratnya menyatakan bahwa you are miracles, kamu itu ajaib ya, kamu itu keajaiban. Jadi kamu harus tahu keajaibannya, kamu harus tahu keunikan kamu itu apa. Ibaratnya seperti itu ya, gali lagi, kamu harus cari tahu, karena nggak mungkin segala sesuatunya itu informasi langsung diberikan sama kamu harus mencari sendiri. That is your job, itu adalah tugasnya kamu. Oke, ini ada pesan energi untuk kamu 3 bulan ke depan ya, perubahan yang akan terjadi dalam dirinya kamu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kita lanjut ke kawan-kawan yang yang keempat ya. Oke, baik, untuk kawan-kawan yang memilih pal yang keempat ya. Oke, mungkin kawan-kawan ada yang langsung ke timestampnya melihat ini. Jadi walaupun kawan-kawan ada memilih pile 1, 2, 3, 4 sampai 5, tapi tetap setiap decknya itu saya pakai di readingannya seperti itu. Jadi bukan berarti kamu lihat ini kok ini readingan yang pile yang ke-1 nih. Enggak ya. Jadi saya ada tetap pakai ke 5 deck tersebut, tapi tumpukan tersebut hanya membantu kawan-kawan untuk men-tapping intuisinya kamu. Oke, kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih yang keempat ya, energi kamu saat ini ya. This your energy. Kemudian ini adalah energi yang akan datang sama kamu ya. Energi yang akan datang menghampiri kamu. Kemudian ini adalah kartu saran untuk kamu. Kemudian ini adalah energi yang akan meninggalkan kamu ya, yang akan pergi dari kamu ya. Energi yang akan menjauhi kamu. Kemudian ada sesuatu hal yang perlu mungkin kamu dengarkan, atau the message sebagai konfirmasi untuk situasi kamu. Oke, baik, kita lihat untuk kawan-kawan yang memiliki pilihan yang keempat ya. Kita lihat kamu saat ini energinya ya, breakthrough ya. Oke, ada dari beberapa dari kawan-kawan ya, mungkin saat ini kamu seperti gadis kecil ini ya. Mungkin kamu saat ini merasa bahwa mungkin kamu sedang kayak ngadepin tembok gitu, kemana-mana kayaknya ke jedok tembok gitu, ibaratnya kayak berada di dalam gelas ini gitu ya. Sorry, saya minum sebentar. Ibaratnya kamu seperti kayak sedang berada dalam satu situasi atau kondisi di mana kamu ngerasa kayaknya nggak banyak sekali hal yang nggak ada jalan keluarnya. Kamu ngerasa mungkin seperti ini, energi yang saat ini tuh memberikan kamu seperti ini, perasaan seperti ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau perhatikan lebih detail lagi ya, gadis kecil ini kayak sedang memohon sesuatu kepada matahari. Jadi hal ini terjadi disebabkan karena mungkin kamu ada permohonan sama Tuhan, kamu mungkin meminta suatu perubahan dalam kehidupannya kamu, dan Tuhan mungkin mengatakan oke, saya berikan kamu perubahan, tetapi saat ini yang ada sama kamu tuh harus dirubah dulu ya, dirombak dulu. Sama seperti kayak kita misalnya beli rumah, tapi rumahnya ini mungkin rumah tua, terus kita mau bilang sama orang, saya mau bangun rumah yang baru dengan desain yang begini. Kita bilang sama kontraktor, dan kontraktor bilang oke, saya bisa. Dan hal yang terjadi adalah rumah yang kita beli yang
old, yang lama tersebut harus diratakan dulu semuanya, harus dirombak dulu semuanya. Tetapi pada saat perombakan itu terjadi, kamu kayak ada penolakan mengatakan, sayang rumahnya kok dibongkar apa segala macam. Dan ini yang saat ini kamu rasakan. Kamu ngerasa kayak sepertinya segala macam usaha kamu bicara sama si kontraktor ini kayaknya nggak menemui jalan keluar. Kamu ngerasa bahwa ini toiletnya dibiarin aja, jangan dibuang, jangan dihancurin. Tetapi kontraktor bilang enggak, harus dihancurin semuanya karena rumah yang mau dibangun rumahnya gaya baru, style baru, nggak cocok sama toilet ini ya. Ini contoh ya guys ya. Dan ini yang justru menghambat proses kemajuannya kamu, seperti itu. Jadi saat ini energi yang kamu rasakan adalah seperti ini. Berarti kalau orang bilang mungkin kamu stuck ya, kalau orang bilang ya mungkin terhambat ya energi saat ini. Nah kemudian kita lihat untuk energi yang akan meninggalkan kamu ya, pergi meninggalkan kamu dalam waktu 3 bulan ini. Jadi perlahan-lahan kamu akan merasakan perubahan ini ya. Di sini ada terlihat bahwa, let me see ya, di sini dikasih tahu mungkin selama ini kamu menolak menolak bantuan dari orang lain ya. Kamu ngerasa segala sesuatunya stuck di dalam kehidupan kamu. Banyak orang bersedia mengulurkan tangan untuk kamu, tetapi mungkin kamu menolak gitu. Kamu mungkin nggak bersedia, atau mungkin kamu ngerasa caranya mereka nggak sesuai dengan caranya kamu. Sedangkan caranya kamu itu ibaratnya kayak memaksa bahwa semua orang harus ngikutin caranya kamu ya, something like that ya. Tetapi energi yang saat ini kamu rasakan ibaratnya kayak tembok di kanan kiri bikin kamu mentok. Kamu nggak ada cara lain selain menerima bantuan dari mereka, ibaratnya something seperti itu. Jadi energi yang akan pergi meninggalkan kamu adalah energi yang selama ini mungkin kalau boleh dibilang keras kepalanya kamu, pemaksaannya kamu, penolakannya kamu terhadap perubahan yang terjadi saat ini. Kamu mulai menyadari ternyata banyak sekali bantuan-bantuan yang ada di sekitarnya kamu. Di sini ada kartu embrace those around you ya, diminta untuk embrace, kayak menghappykan gitu ya. Embrace, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, mungkin kalau nggak bisa Google di translate ya, Google Translate terjemahan embrace itu artinya apa. Yang pasti ini adalah untuk menghormati ya, menghormati, mungkin membuat kita mensayangi apa yang ada di sekitar kita ya, sesuatu hal seperti itu. Jadi energi yang akan pergi meninggalkan kamu yang saya lihat 3 bulan ke depan adalah dimana kamu dipaksa untuk accept it, menerima situasi ini, dan kemudian kamu menerima uluran tangan dari orang lain, kamu menerima bantuan dari orang lain ya. Di saat kamu ngerasa saat ini kayaknya ibaratnya tembok-tembok di sekitar kamu kayaknya ngalangin kamu, oke? Dan kemudian di sini kita lihat untuk energi yang akan datang kepada kamu ya, mungkin after that 3 months, setelah 3 bulan tersebut, setelah kamu mungkin menerima bantuan dari orang lain, atau mungkin menerima helps from the others ya. Setelah kamu bersedia menerima bantuan dari orang lain, kamu mulai menyadari ternyata di dunia ini banyak hal nggak bisa kamu lakukan sendiri gitu ya, ibaratnya seperti itu. Tetapi setelah 3 bulan ke depan ya, dimulai dari kamu nonton video ini, di sini terlihat energi yang akan datang kepada kamu adalah kamu akan menjadi seseorang yang lebih strong, lebih kuat, dan kamu akan belajar untuk independent ya. Jadi kamu mungkin ada mengambil pelajaran dari situasi ini, dan kemudian pada saat kamu ngerasa mentok atau stuck di sekitarnya kamu ini, ada orang yang datang mengulurkan tangan kepada kamu, terus kemudian memberikan bantuan, memberikan saran kepada kamu, membuat kamu belajar untuk oke, saya tahu for next time, untuk waktu yang lain lagi saya harus lebih begini, dan kamu belajar untuk menjadi seseorang yang independen, seseorang yang strong, seseorang yang kuat, seseorang yang sukses, seperti itu. Dan kemudian kamu di sini terlihat ibaratnya strong ya, very strong woman. Oke, saya ada di guidance untuk membaca pesan dari this best ya.
Oke, di sini dikasih tahu sama ini yang mungkin minta dibacain kepada kawan-kawan ya di sini. While you may ask other for their opinions, ultimately you must make your own decisions. Oke. Jadi walaupun kawan-kawan di sini mungkin kamu ada meminta bantuan atau menerima bantuan dari orang lain, tetapi tetap keputusan ada di tangan kamu sendiri. Jadi you have this energi, kamu punya energi untuk memutuskan mana yang terbaik untuk dirinya kamu, ibaratnya seperti itu ya. Dan kemudian ini adalah karakteristiknya kamu, ibaratnya seperti itu ya. Jadi sama ibaratnya pada saat kamu mungkin kembali lagi ya, contoh sampelnya pada saat kamu mungkin ketemu sama si konsultan sama kontraktor rumah itu, kamu berdebat, nggak ada jalan lain, akhirnya mungkin kamu minta kepala desa untuk bantu berkomunikasi, tetapi tetap keputusan ada di tangan kamu. Bapak kepala desa tetap bilang, oh kamu baiknya begini, tetapi kamu, you have the power, kamu yang punya kekuatan untuk memutuskan apakah bagaimana dan bagaimana, seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau kontraktor itu kan kamu yang bayar uangnya untuk merombak rumah kamu. Ini contoh ya guys, supaya lebih mudah dimengerti aja. Tapi kembali lagi ya, keputusannya, kekuatannya ada di tangan kamu sendiri, karena fondasinya ada di dirinya kamu. Dan di sini kartu sarannya adalah kamu diminta untuk bermeditasi supaya kamu itu mengenali, memahami kekuatannya kamu, lebih mendalami your independence, seperti itu ya. Ini saran untuk kamu. Dan kemudian di sini ada Fast Vista, expand your horizons. Ini kartu yang cukup saya suka. Ibaratnya seperti kayak orang ini tuh dia berpikir outside the box, keluar dari box. Dia nggak menutupi dirinya sendiri untuk di dalam kotak terus-terusan. Jadi dalam kotak ini kita lihat gambarnya ya. Mungkin bagi dia di dalam kotak ini dunianya seperti ini. Tetapi di luar box ini banyak hal yang ternyata selama ini belum dia lihat. Nah, kamu lebih banyak mengenali diri kamu sendiri dengan mungkin bermeditasi, menghabiskan waktu dengan diri kamu sendiri untuk mengenali kekuatannya kamu, belajar untuk menjadi seseorang yang lebih independen ya, belajar untuk memutuskan segala sesuatu untuk dirinya kamu sendiri. Tetapi di sisi lain kamu diminta untuk keluar dari pemikiran kamu selama ini tentang about something, tentang sesuatu, ibaratnya seperti itu ya, keluar dari box. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawan pesan ini mungkin bukan untuk kamu, jadi kamu mungkin merasa bahwa this hard to understand, sulit untuk dipahami. Ini dikarenakan energinya kamu masih belum sampai ke sini ya. Tapi mungkin untuk situasi depannya kamu ada resonance, tapi mungkin untuk energi kesininya kamu mungkin gak terlalu paham. Ini dikarenakan vibrasinya kamu, frekuensinya kamu masih belum sampai ke sini, ibaratnya seperti itu. Nah, kamu diminta saat ini untuk lebih banyak bermeditasi, untuk mencari kedamaian dan ketenangan di dalam dirinya kamu, untuk mengenali kemampuannya kamu ya, untuk menjadi seseorang yang strong, menjadi seseorang yang kuat, menjadi seseorang yang sukses, dan kemudian independent ya, belajar untuk mencari otoritasnya kamu. Oke, baik, ini untuk pesan yang memilih file yang keempat. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak. Oke, kita sekarang masuk ke kawan-kawan yang memilih ke file yang kelima ini ya. Tapi untuk kartunya saya tetap narik dari seluruh file yang saya tunjukkan. Jadi kita lihat untuk energi kawan-kawan. Oke, let's see. Untuk energi kamu saat ini, kawan-kawan yang memilih file yang kelima ya. Kemudian energi yang akan datang kepada kamu ya, in this 3 months, dalam 3 bulan ini ya. Ini timeless, saya tidak ada batas waktu. Energinya akan datang 3 bulan dimulai dari kamu menyimak video ini, oke? I think it's a beautiful message ya. Saya rasa benar-benar pesan yang indah. Di sini ada kartu surrender, kemudian ada kartu transformation ya, butterfly maiden. Tapi kita tarik kartu belakangnya ya. Ini kartu saran untuk kamu.
Kemudian ini kartu energi yang pergi meninggalkan kamu ya. Oke, energi yang pergi meninggalkan kamu. Kemudian ini kartu mungkin saran atau konfirmasi atau kartu validasi atau kartu hal yang perlu kamu ketahui dari proses atau situasi ini, oke? Oke, baik. Baik, kita mulai dari energi kamu saat ini ya. Oke, dari kartunya udah terlihat bahwa kamu saat ini tuh sedang berada dalam energi dimana kamu belajar untuk berserah, dimana kamu belajar untuk berserah bukan berarti menyerah ya. Kamu belajar untuk mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kamu udah nggak berusaha untuk mengendalikan situasi yang terjadi saat ini dalam dirinya kamu. Ada beberapa dari kawan-kawan saya merasa mungkin kamu mengalami sesuatu hal dalam hubungan percintaan. Mungkin ada sesuatu hal kamu berusaha mempertahankan orang ini, tetapi orang ini mungkin tetap mungkin pergi dengan yang lain atau tetap mencintai orang lain atau kurang perhatian sama kamu. Tetapi at the end, pada saat titik momen saat kamu sedang menyimak video ini, kamu belajar untuk ya sudahlah, ibaratnya seperti itu. Kalau memang dia bukan masa bodoh ya, bukan tetapi kamu lebih mengatakan bahwa kalau memang ini jodohnya kamu, dia akan kembali. Kalau bukan jodohnya kamu, Tuhan akan memberikan suatu hal yang much better, yang lebih baik lagi. Dan inilah energi kamu saat ini. Jadi kamu saat ini sedang berserah segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kamu menyerahkan hal yang terbaik yang datang dalam kehidupannya kamu. Jadi apapun di depannya kamu ini, kamu ibaratnya nggak terlalu banyak bikin suatu rencana untuk planning ke depannya gimana, tapi kamu biarkan Tuhan memberikan suatu kejutan untuk kamu. Jadi ini energi kamu saat ini. Kemudian kita lihat untuk energi yang pergi meninggalkan kamu. Di sini ada two of emotions ya. Kita lihat di sini pasangannya. Kita lihat dari gambarnya dulu ya. Teliti dari gambarnya, ada pasangan. Jadi mungkin seperti yang saya bilang ya, mungkin ada kawan-kawan, karena saya merasakan energinya cukup kuat ya. Mungkin ini adalah suatu hubungan yang mungkin selama ini cukup toksik untuk kamu, cukup beracun untuk kamu, bikin kamu gak sehat, mental kamu gak sehat, setiap hari mikirin ini orang gimana dan gimana, hubungan ini harus gimana, akhirnya kamu gak punya energi untuk melakukan sesuatu hal yang lain yang lebih bermanfaat untuk hidupnya kamu. Nah, tetapi terlihat pada saat kamu mulai berserah kepada Yang Maha Kuasa, energi ini pelan-pelan mulai tarik dari kehidupannya kamu. Karena mungkin kamu ada berdoa kepada Tuhan, kamu minta diberikan jodoh yang baik untuk kamu atau yang cocok untuk kamu, dan kemudian mungkin Tuhan melihat bahwa this person nggak cocok untuk kamu, orang ini nggak cocok untuk kamu, jadi kamu dibuat putus dulu gitu loh, dibuat pisah dulu gitu. Otomatis segala sesuatu di dunia ini kan ada sebab sama akibat. Jadi Tuhan nggak mungkin pada saat kamu berdoa, Tuhan saya mau orang yang terbaik untuk saya, tiba-tiba besoknya tuh orang hilang, kan nggak mungkin. Jadi ada suatu kejadian ya, ada suatu momen atau opportunity, kesempatan di mana orang ini mungkin misalnya tertarik sama orang lain, akhirnya dia pergi sama itu orang, akhirnya pergi, dia meninggalkan dari kehidupan kamu. Jadi ada sebab sama akibat. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ini orang lenyap terus kayaknya nggak, seakan-akan tidak pernah dia terlahirkan ya. Enggak ya, segala sesuatu berjalan di dunia ini, di dunia 3 dimensi ini ada sebab sama akibatnya. Nah, energi yang akan pergi meninggalkan kamu adalah energi ini ya, bad relationships, hubungan yang beracun untuk kamu. Nah, kalau misalnya kamu saat ini mungkin bukan, atau mungkin situasinya kamu bukan percintaan, tetapi di sini mungkin melibatkan sebuah relationships, koneksi kamu dengan orang lain, mungkin partner kerja kamu ya, misalnya kamu lakukan usaha atau mungkin buka
usaha bersama, kamu ngerasa bahwa mungkin koneksi antara kamu dengan orang ini sangat memberikan kamu hal mungkin mental yang tidak baik. Ada satu kejadian yang membuat dia mungkin mencabut modalnya dia, kemudian mengembalikan segala sesuatu kepada kamu, memberikan mesti bagaimana ibarat seperti itu. Tapi energi ini pelan-pelan terlihat meninggalkan kamu dalam waktu 3 bulan ini. Jadi otomatis bukan berarti pada saat kamu menyimak video ini kemudian tiba-tiba besoknya orang ini akan pergi ninggalin kamu, putusin kamu, tetapi ada sesuatu sirkumstansi, ya, ada sebuah sirkumstansi di mana energi ini akan meninggalkan kamu, ya, pelan-pelan, ya, slow seperti itu. Kamu boleh perhatikan untuk 3 bulan ke depan. Dan kemudian energi apa yang akan datang kepada kamu. Di sini ada pesan yang sangat indah sekali, yang sangat saya suka, adalah transformasi, adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupannya kamu. Terkadang mungkin kawan-kawan tadi saya ada sampaikan sampel sedikit di readingan yang memilih file yang keempat adalah misalnya ada satu rumah, ya, kita beli rumah, mungkin rumah ini mungkin sudah old, sudah bobrok, sudah nggak bisa ditinggali, tapi kita beli rumah ini, kemudian untuk supaya rumah ini bisa ditempatin, otomatis kita harus bikin renovasi, ya, mungkin harus nambahin apa harus direnovasi. Begitu kamu berkonsultasi, mungkin kamu berkonsultasi sama Tuhan, saya mau rumah ini supaya bisa ditinggalin, mungkin rumah ini nggak bisa ditinggalin nih karena sangat toksik sekali hubungan ini, misalnya contoh seperti itu. Jadi rumah ini dianggap sebagai hubungan kamu dengan orang tersebut, dan kamu meminta bahwa saya pingin tinggalin rumah ini supaya saya nyaman, saya nggak pingin rumah ini bobrok sekali, bikin saya nggak nyaman, nggak pingin tinggal dalam rumah tersebut. Nah, akhirnya Tuhan menurunkan kontraktor, ya, dengan mengatakan oke, dibobrokin dulu semuanya, didesain sesuai dengan keinginannya kamu, mentransformasikan rumah yang lama ini menjadi sebuah rumah yang lebih nyaman sesuai dengan desainnya kamu. Otomatis kontraktor ini harus ngeruntuhin dulu semua rumahnya ini. Nah, saat ini terlihat kalau kamu itu mempercayai segala sesuatu sama Tuhan. Oke, Tuhan, Tuhan bilang mau runtuhin rumah ini, bangun baru lagi. Oke, I surrender, saya berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu yang terbaik, ya. Jadi kontraktornya hancurin semuanya di rumah, properti di dalam rumahnya, barang-barang dalam rumahnya semuanya dibuang, terus kemudian mulai bangun satu persatu. Kamu mengalami masa transformasi ini, ya, tapi otomatis segala sesuatu butuh waktu, ya, tetapi terlihat energi kamu saat ini membawa kamu pada suatu perubahan yang akan memberikan kamu, mungkin orang bilang sayap, ya, memberikan kamu sayap, memberikan kamu satu energi baru untuk menciptakan kamu energi yang lebih wonderful. Tetapi untuk saat ini, karena kamu saat ini sedang masa surrender, masa transformasi, kita masih belum tahu bentuknya akan seperti apa. Jadi energi kamu ke depannya masih belum terlihat akan dijadikan apa kamu, tetapi kamu sedang mengalami proses perubahan, mentransformasi dirinya kamu. Sama seperti kayak kupu-kupu, saat ini kamu lagi berada di dalam kepompongnya, tapi kita belum tahu nih kira-kira kupu-kupunya warnanya akan jadi apa gitu loh, seperti itu. Tetapi yang pasti adalah sesuatu yang indah, ya. Di sini ada butterfly, ya. Jadi sama seperti yaitu dia sampel tadi, ya, kamu sedang berada di dalam kepompong itu, mau dijadikan kupu-kupu. Kita tahu kupu-kupu itu indah, tetapi kupu-kupu punya banyak jenis, ya, ada warnanya atau segala macam. Nah, kamu masih belum tahu mau dijadikan kupu-kupu apa ini, ibarat seperti itu. Jadi you still have this time, ya, di masa seperti ini. Kita lihat, ya, di sini kartu sarannya adalah untuk bermeditasi, to dig deep, ya, untuk lebih menggali lagi situasi ini. Jadi masa kamu surrender, kalau misalnya kamu sering bermeditasi, it is good for you, sangat baik untuk kamu, untuk menenangkan pikirannya kamu. Tapi kalau misalnya kamu tidak terbiasa untuk bermeditasi, mungkin kamu bisa belajar untuk menenangkan diri kamu dengan misalnya membaca buku yang bermanfaat untuk kamu, menonton konten-konten yang bermanfaat untuk kamu, yang dapat membuat kamu lebih belajar untuk bagaimana berserah, surrender, untuk tidak berpikiran negatif. Karena kalau misalnya kamu punya pemikiran negatif, kamu akan mulai mengatur segala sesuatunya. Misalnya contoh, kembali lagi ke sampel rumah tersebut, pada saat kamu belajar berserah kepada Tuhan, minta Tuhan kirimkan kontraktor tersebut membangun sesuai dengan karakter kamu, impian kamu, harapan kamu, tetapi kamu mulai mengendalikan hal tersebut dengan pikiran negatif, dengan mengatakan, aduh,
ini bangunannya kok lama banget, oh ini kok WC-nya di sini, oh ini kok pintunya di sini. Kamu mulai controlling, mengendalikan, dan kamu akan merasa penolakan itu akan membuat bangunan rumahnya yang sebenarnya bisa cepet nih tapi jadi lambat. Kenapa? Karena kamu komplain, pintunya kenapa ditaruh sini, mestinya segini, sedikit. Ibaratnya seperti itu akan memperlambat proses kamu, ya, something like that. Jadi di masa seperti ini kamu diminta untuk menggali lebih dalam informasi atau mungkin baca buku. Kalau misalnya kamu bisa bermeditasi, otomatis akan belajar untuk bermeditasi supaya kamu tahu kira-kira kamu akan dijadikan kupu-kupu apa, ya, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu nggak terbiasa untuk bermeditasi, kamu boleh beli buku yang lebih ke psikologis, ya, mungkin membangun jiwanya kamu, belajar untuk berserah, atau mungkin kamu sesuai dengan kepercayaan agamanya kamu masing-masing, buku-buku yang memberikan suatu support untuk diri kamu, motivasi untuk kamu, seperti itu, ya. Kemudian di sini ada finding sanctuary, opening to your spiritual source, ya, minta kamu untuk membuka lagi dirinya kamu. Jadi ibaratnya kamu menggali lebih dalam tentang apa yang selama ini tersimpan untuk kamu di tanah ini, ibaratnya seperti itu. Jadi kamu gali di dalam dirinya kamu sendiri. Sebenarnya jawaban dalam kehidupan yang kita alami di dunia ini semuanya ada di dalam dirinya kita. Tetapi pada saat masalah itu datang, terkadang kita lupa dengan kata-kata bijak yang selama ini kita pelajari dalam hidup kita ini. Ibaratnya sama kayak di sekolahan orang bilang sedia payung sebelum hujan. Ya, kita tahu kata-kata bijak ini untuk mengajari kita supaya kita bersiap siaga. Jangan yang kita keenakan main terus lupa bawa payung, tahu-tahu kehujanan, sakit, pilek, nggak bisa sekolah, ibaratnya seperti itu. Tetapi pada saat itu masalah itu datang, kita terkadang lupa dengan kata-kata bijak ini. Tetapi dengan kita bermeditasi, berdiam diri, mengorek lagi lebih dalam tentang apa yang pernah kita pelajari dalam kehidupan kita, menggali lagi selama ini kita menjalani apa dalam hidupnya kita akan mulai mengerti sebenarnya jawaban itu banyak ada di dalam dirinya kita sendiri, ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada love flow through you and to you, ya, cinta untuk beberapa kawan-kawan mungkin ada yang resonates dengan situasi percintaan kamu, dengan menggali dirinya kamu sendiri, menggali lagi lebih dalam, mencintai dirinya kamu sendiri, cinta yang kamu pancarkan mencintai diri kamu sendiri, energi yang kamu pancarkan untuk mencintai diri kamu sendiri akan kembali lagi kepada kamu dan justru menarik cinta yang lebih satu vibrasi sama kamu, satu energi sama kamu, ibaratnya seperti itu. Oke, ini pesan yang saya dapat untuk kawan-kawan yang memilih pal yang kelima. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak, dan kalau kamu merasa terhibur dengan channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, nyalakan loncengnya supaya pada saat saya mengupload video baru, kawan-kawan bisa mendapatkan informasinya, mendapatkan notifikasinya. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak. Untuk kawan-kawan yang menyukai bidang spiritual, saya ada channel kedua yang saya lebih fokuskan di bidang spiritual ini, ya. Ada di sana ada saya share tentang tips-tips pengembangan diri, motivasi, law of attraction yang saya gunakan, ya. Mungkin kalau kawan-kawan berminat atau tertarik, boleh silakan klik di bawah, ya, saya ada taruh linknya. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram, ya, saya juga ada berbagi informasi-informasi bermanfaat di sana untuk kawan-kawan, ya, sedikit mungkin menyegarkan hari-harinya kamu, ya, menyemangati kamu, ya. Mungkin walaupun kita saling nggak kenal satu sama lain, tetapi di dunia ini kita semua terkoneksi, dan saya harap konten-konten yang saya ini dapat memberikan kamu inspirasi, dapat menyemangatkan hari-harinya kamu. Segini aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang menyimak. Jangan lupa kasih komentar di bawah, and I'm sending you so much love. Namaste.